Halo, selamat siang teman-teman semua dari Ayo Pro Community. Kita berjumpa lagi di podcast season baru. Di sini saya nggak sendiri, tapi saya juga ditemani dengan coach yang terkenal sekali di sosial media dan beliau sudah membantu ribuan klien bertransformasi dengan program fat loss. Dan beliau juga sudah berkecimpung dunia wellness ini lebih dari 10 tahun. Nah buat teman-teman yang mungkin salah satu followersnya pasti udah kenal, yaitu Coach Warto. Terima kasih Coach sudah Oke, sama-sama Mbak bergabung. Laura. Oke. Iya, nah gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah, seger ya? Kelihatan ya Alhamdulillah, teman-teman ya? ya. Oke, nah Hmm. Coach, Mm-mm. kali ini kita akan bahas sesuatu yang cukup menarik. Iya. Bukan cukup lagi, kalau buat saya sih menarik banget ya. Karena gini, buat orang-orang yang lagi program fat Iya. loss, itu biasanya menemukan berbagai hambatan dan Iya. kesulitan Mm-mm. untuk bisa konsisten. Betul, betul. Nah, Iya. karena apa? Orang kalau udah dengar kata diet, Iya. itu tuh udah negatif bawaannya. Betul. Kayak, wah nyiksa nih, wah nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu, nggak bisa Betul. hangout sama Iya. temen. Banyak keterbatasan yang membuat mereka Betul. akhirnya nggak enjoy. Kalau nggak Betul. enjoy, akhirnya mereka juga cepat nyerah. Betul, betul. Nah, Coach Warto kan udah handle ribuan klien, Iya. udah lebih dari 10 tahun, dengerin segala keluh kesah dari klien masih macam-macam ya, mulai Iya, dari betul, yang betul. lucu-lucu Iya. gitu kan, sampai yang serius. Nah, Iya. bagaimana tips-tips yang bisa Coach Warto kasih ke teman-teman, ke kita semua, ke saya juga Iya. gitu ya, untuk enjoy. Dan Iya. nggak cuma enjoy saat program, tapi hasil programnya itu bisa berjangka panjang. Oke, jadi sebenarnya Tapi sebelumnya ya. mungkin kenalan dulu. Oh. Saya saking semangatnya Oke, lupa. halo teman-teman ya yang di rumah dan di studio ya, nama saya Suwarto ya, biasa dipanggil dengan Coach Warto. Nah mungkin seperti Mbak Laura bilang tadi, jadi saya sudah lebih dari 10 tahun di dunia fat loss ya, berawal dari pengalaman pribadi sebenarnya. Karena dulu saya bekerja, saya overweight ya sekitar hampir 15 kilo dari berat badan saya Wow. sekarang. Dan kemudian akhirnya saya memutuskan untuk bertransformasi dan kalau saya bisa, kenapa enggak saya membantu orang lain? Ceritanya Wah, seperti itu. bagus, Laura. inspiring banget Iya. ya. Jadi pengalaman pribadi betul. akhirnya malah bisa empati dong ya Iya, dengan betul, klien. betul. Nah, Oke, nah jadi sebenarnya gini Mbak Laura, kalau kita ngomong diet, diet itu sebenarnya sesuatu yang sebenarnya sangat mudah dilakukan, gitu. Tapi kenapa banyak orang yang gagal? Karena ternyata begini, sesuatu yang gampang dilakukan itu juga gampang untuk tidak dilakukan, gitu. Nah, makanya yang namanya mindset ini sangat-sangat penting ya. Jadi mindset itu menjadi kunci keberhasilan seseorang untuk diet. Nah, mungkin hari ini kita bahas satu persatu ya. Nah, dari yang pertama itu yang namanya hal paling penting di dalam diet itu adalah progres, gitu. Oke. Nah, banyak orang yang ketika mulai diet itu pengennya oke, Bismillah, hari ini adalah hari terakhir aku makan bebas. Besok aku akan melakukan 100 hal yang semuanya menyiksa gitu ya. Iya. Berharap besok itu akan menjadi hari paling perfect sedunia. Dan Betul. kemudian akhirnya apa? Mungkin bisa 1-2 hari, kemudian karena perubahannya begitu drastis, ya kemudian otomatis itu akan menjadi derita buat dia gitu. Ya. Biasanya makan kenyang jadi kelaparan, badannya lemes. Biasanya nggak olahraga, tiba-tiba olahraganya langsung bikin badan sakit semua. Nah, secara statistik itu saya rasa 1-2 minggu orang diet, habis itu quit. Yes. Nah, karena Betul. tidak karena fokusnya berharap bahwa dia akan turun berat badan cepat dan melakukan semuanya itu seperfect mungkin. Sempurna 100%. Betul, padahal olahraga nggak pernah, tahu-tahu 1 Betul. jam. Pingsan. Itu yang menyebabkan kegagalan seseorang di dalam diet. Ya, Padahal betul. yang harus kita fokuskan itu sebenarnya adalah progres aja. Jadi saya selalu bilang gini, misalnya contoh paling sederhana Mbak Laura, misalnya orang biasanya makan nasi 1 piring, terus tiba-tiba nggak makan nasi, kelenger nggak kira-kira? Oh iya. Iya, makanya saya selalu ajarkan kalau ibu biasanya makan nasi 1 piring, potong dulu jadi setengah. Bertahap. Bertahap. Biasanya sayurnya dikit, tambahin sayurnya. Nah seperti itu. Jadi olahraga juga seperti itu. Misalnya biasanya nggak olahraga sama sekali, ya jangan kemudian terus kardio 1 jam ya. Mulai aja misalnya jalan kaki dulu atau jogging dulu.
sesimpel itu kita memulainya. Jadi turun berat badannya itu bonusnya yang Betul. difokuskan ke progres perubahan Betul sekali. habitnya ya. Karena turun berat badan ini kan harus dicapai dengan perbaikan lifestyle. Karena kalau tidak gini, kalau saya kasih gambaran gini, kalau misalnya Mbak Laura nih, saya kasih ilmu ajaib gitu, atau misalnya dengan teknologi apa yang saya tidak menyarankan ya, ini contoh aja gitu. Misalnya tiba-tiba semua lemaknya Mbak Laura itu diambil, tapi tidak ada gaya hidup yang berubah. Kira-kira 6 bulan lagi gemuk lagi Gemuk nggak? lagi. Nah, betul. Itu ya dapat poinnya ya. Jadi dalam proses diet itu sebenarnya yang paling penting adalah perubahan pola hidup. Ya, karena pola hidup itu yang kemudian akan menghentikan penyimpanan lemak dan membakar lemak yang ada di dalam dan kita jauh lebih sehat. Betul. Ini Seperti ibaratnya itu. kayak kita nyapu rumah deh ya, Iya. Coach. Jadi kalau kita nyapu, lantainya bersih nih. Betul. Tapi kita nyapu cuma sekali. Betul. Besoknya ya debu numpuk Iya, lagi. numpuk lagi Betul. gitu loh. Nah tapi kalau kita punya kebiasaan nyapu setiap hari, Betul. ya rumahnya bersih. Iya, jadi kita nggak harus pakai vacuum cleaner yang harganya 5 juta, cukup Ya. pakai sapu biasa tapi disapu tiap hari. Betul. Ya, Wah, seperti itu. cakep mindsetnya. Oke, nah Ya. terus tadi kita ngomong tentang makan. Banyak kan orang tuh makan karena pengen apa ya, pleasure. Jadi hiburan. Wah lagi stres nih makan Ya. gitu kan. Mumet nih makan gitu. Ya kan ada kerjaan numpuk di kantor biasanya kan gitu. Yuk ditraktir sama bos nih makan biar kerjanya makin semangat gitu. Nah itu bener gak sih harusnya seperti apa memandang makan? Oke. Ini menarik sekali gitu ya. Jadi salah satu penyebab kegemukan itu adalah ketika menjadikan makan itu sebagai entertain ya gitu. Jadi sebagai cara untuk melepaskan stres gitu. Jadi maksudnya stres di sini tuh gini. Jadi kita semua ini kan punya aktivitas, punya kesibukan. Mau teman-teman yang di kantor atau ibu-ibu yang di rumah pun semuanya punya aktivitas yang akan membuat hormon kortisol kita itu naik. Nah, salahnya kita adalah kemudian menjadikan makan ini sebagai cara untuk melepaskan hormon bahagia. Nah, ini yang harus diperbaiki. Karena ada cara lain nih, seperti kita punya gaya hidup yang lebih aktif, bergerak atau relaksasi atau kita keluar rumah ya atau aktivitas yang lain yang bukan makan gitu ya. Nah itu jadi ini kebiasaan yang harus dibenerin juga. Nah selain salah satu yang saya lihat ya dari kebiasaan yang salah dari kita makan itu adalah rasa haus sebenarnya Mbak Laura. Gitu. Jadi banyak orang nih yang ketika haus itu seolah-olah semuanya mau dimakan. Jadi kayak kita contoh kalau misalnya kita puasa gitu ya, kalau kita mau maghrib itu berasa semua makanan pengen kita makan kan gitu. Iya, Padahal kita haus gitu. Nah makanya saya selalu bilang ke klien salah satu kebiasaan sederhana adalah kalau kita merasa makan, coba minum air putih dulu. Air putih dulu 1-2 gelas. Karena kalau ketika hausnya netral ternyata kita nggak selaper yang tadi loh gitu ya. Jadi kita bisa lebih bisa kontrol makanannya. Wow, tipsnya bagus banget. Iya, tapi itu benar banget sih. Lapar yang palsu. Iya, gitu betul. Ya. Betul. Oke, nah tadi ya, kalau jadi artinya kita harus fokus makan itu adalah untuk kebutuhan, bukan hiburan, gitu ya. Jadi cari kebahagiaan itu dari hal yang lain. Tapi memang bukan berarti kita kemudian makan jadi cuma sekedar hidup gitu ya. Gitu. Tetap harus enjoy makannya, cari makan yang enak gitu ya. Nah, tapi enak dan komposisinya sehat. Betul. Nah, tapi ada juga akhirnya orang itu kayak melarang-larang, terlalu banyak larangan gitu pada saat diet. Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini, jangan makan itu. Gak salah juga, tapi cenderung malah bikin gak enjoy programnya. Nah gimana tuh handle-nya? Memang kan kadang kita tahu ya apa yang gak boleh. Nah gimana? Nah ini menarik sekali nih gitu. Salah satu yang bikin diet gagal itu adalah mindset yang tertanam bahwa makan sehat tuh gak enak. Gitu loh. Jadi kalau saya diet, saya makannya harus sehat. Jadi saya nggak bisa kulineran, saya nggak bisa menikmati makanan. Saya tidak bisa hidup selayaknya orang hidup gitu. Nah ini harus perbaiki. Bahwa gini loh, Mbak Laura yang namanya makan sehat itu tetap bisa dibikin enak. Itu catatannya. Satu ya, tetap bisa dibikin enak.
Tetap masih boleh makan apa yang kita suka, tapi dengan komposisi yang benar. Oke, Gitu. oke. Jadi contoh gitu, orang beranggapan, oh kalau udah diet nggak boleh makan nasi. Boleh nggak makan nasi? Boleh kok, Boleh. tapi porsinya seberapa? Sesuai dengan aktivitas tubuh kita gitu. Sesekali boleh nggak makan misalnya tepung atau pizza? Boleh sesekali itu, tapi dengan porsi karbo yang tidak double-double gitu. Oke. Nah problem kita adalah ketika orang udah makan nasi banyak, double sama kerupuk, double sama pizza, Mie. nah sama mie, nah itu gitu. Jadi Iya, iya. makanya ganti-gantian aja gitu. Oke, jadi apa namanya, mengerti komposisi Ya, ya, betul itu betul. yang kita Komposisi perlu makanan tahu. jauh lebih penting. Betul. Jadi bukannya kita nggak karbo itu penting, protein penting, sayur Betul, penting, semua betul. penting, tapi komposisinya Betul. dan jenis pengolahannya Nah, bagaimana? setuju gitu ya. Jadi pengolahan yang seminimal mungkin itu tentu akan bisa memotong jumlah karbo dalam jumlah yang signifikan gitu ya. Seperti itu. Terus apa namanya, banyak orang juga gini, pada saat dia diet terus gagal nih. Ya, Nah, itu kan dia kayak ngerasa turun dong motivasinya. ya. Mm-mm. Mau coba diet lagi, gagal lagi. Diet Makin lagi, males. gagal lagi. Akhirnya ya udahlah, emang badannya begini. Nah, gimana caranya mengubah mindset bahwa ya coba lagi sampai ketemu metode yang paling tepat. Nah, itu gimana? Oke, nah sebenarnya gini, banyak orang ketika misalnya kita tawarin gitu ya, atau kita ajak untuk diet, terus sering sekali pasti jawabannya itu jarang sekali orang yang belum pernah nyoba diet sama sekali, Ya. gitu. Nah, banyak diantaranya itu pasti, Mas aku sudah pernah diet ini dan itu gitu. Tapi memang yang saya temukan itu ada dua Mbak Laura gitu ya. Ada yang memang tadi gitu, orang sekedar nyoba 1-2 minggu karena tidak punya ilmu yang proper, akhirnya itu tadi pengen semuanya sempurna 1-2 minggu quit dan dia merasa saya tidak berhasil gitu. Tapi ada juga orang yang kedua, orang yang kemudian karena waktu itu motivasinya begitu kuat, ya sampai berhasil Mbak Laura, tapi berhasilnya itu dengan cara yang menyakitkan. Nah, sampai kurus, Iya. sehingga apa yang terjadi setelah berat badannya turun, habitnya kembali ke habit yang lama. Balas dendam. Nah, balas dendam. Akhirnya Wah. apa? Dia tidak sanggup memaintain karena Iya. dia tetap tubuhnya itu membaca diet itu sebagai sebuah derita. Aduh, Sehingga iya. tidak tahan jangka panjang. Betul, gitu, betul. Seperti itu. Jadi memang penting sekali motivasi yang alasan yang jelas dan tujuan jangka panjangnya tuh clear ya. Dietnya itu enggak cuma untuk langsing di 3 bulan ke depan, Betul. tapi bisa sehat sampai 5 tahun, 10 tahun. Betul. Terus, gitu. Betul, karena pola hidup yang benar dan cara yang benar itu yang kita bisa hidupi jangka panjang gitu. Jadi contohnya gini, kalau saya tanya nih Mbak Laura, makan sehat itu kebutuhan orang yang mau kurus atau orang yang mau sehat? Sehat. Yang mau harusnya. sehat. Iya. Jadi mau kita sudah kurus pun tubuh kita tetap butuh nutrisi yang cukup, benar nggak? Wah, benar banget. Jangan mentang-mentang udah kurus makannya Iya, sembarangan. Gitu ya. Iya, Nah, iya. sama misalnya olahraga. Olahraga itu kebutuhan orang yang mau kurus atau orang yang mau sehat? Sehat. Yang mau sehat. Bahkan WHO bilang minimal seminggu 150 menit gitu Iya. ya. Jadi itu untuk sehat kok, bukan untuk kurus gitu. Betul. Seperti itu. Ya, itu setuju banget, setuju Betul. banget. Nah, ada lagi nih ya, apa namanya, yang terjadi adalah di orang-orang yang gagal diet itu, bukan gagal diet, mereka yang nggak enjoy dengan dietnya adalah karena mereka menjaga habit yang benar itu tuh nggak mudah gitu ya. Betul, iya. Apalagi misalnya lihat temennya ini, oh kok cara dietnya beda ya, Betul. coba ini. Belum habit yang itu terbentuk, lihat lagi temen yang itu kayaknya turun, coba lagi, ganti lagi. Betul, Nah iya. itu efektif atau sebaiknya bagaimana? Seharusnya tuh gimana? Oke, jadi memang Untuk membentuk habit ya? iya, membentuk habit. Jadi banyak orang yang sebenarnya pada awalnya ketika mau diet tuh mereka cukup punya motivasi, tapi kemudian tidak cukup namanya benar dalam membangun habitnya gitu ya. Karena
habit itu jauh lebih powerful dibandingkan motivasi itu sendiri gitu. Nah, dan membangun habit ini dilakukan secara bertahap Mbak Laura gitu ya. Jadi perubahan atau transisi yang dilakukan bertahap itu akan tubuh itu butuh waktu untuk beradaptasi gitu. Jadi adaptasi orang itu kan beda-beda gitu ya. Betul. Jadi nggak harus semuanya itu langsung sempurna gitu. Contoh gitu ya, mungkin biar kebayang gitu ya. Contoh kayak tadi, biasa makan nasi 1 piring gitu ya. Kalau saya ngajarin, coba potong dulu jadi setengah. Sayurnya, proteinnya ditambah. Nah nanti kalau misalnya udah berhasil, coba nasinya potong lagi jadi 1/4. Sayur dan protein ditambah. Dia tuh nggak berasa gitu. Tiba-tiba kok porsi makanku nasinya jadi segini ya gitu. Nah sama dengan kita olahraga. Misalnya jangan ngebayangin olahraga itu langsung 1 jam kardio atau beban gitu ya, nge-gym gitu ya. Nggak harus seperti itu. Jadi bisa dimulai dari misalnya 5 menit dulu, belajar stretching dulu. Nanti udah biasa 5 menit bangun tidur nanti naikin 10 menit, 15 menit. Seperti itu. Jadi sehingga akan lebih nggak berasa gitu. Dan habit yang benar itu yang akan membangun tubuhnya dalam jangka panjang. Dan itu bisa dinikmati jangka panjang. Betul, gitu. betul. Dan setiap keberhasilan progres kecil-kecil setiap harinya itu malah bisa nambah motivasi baru kan ya. Oh betul, betul. Jadi kayak wah kemarin biasanya nggak bisa nih Betul. makan nggak minum teh manis misalnya. Betul. Loh kok seminggu ini udah bisa. Betul. Termotivasi, Iya. tambah lagi habit baru, Betul, ya kan? betul. Jadi motivasi naik turun itu bisa diakali dengan progress habit. Setuju Ya. gitu ya. Karena dalam proses diet ini kan gini, banyak orang yang kemudian yang kita harus tahu bahwa kita gemuk itu tidak dalam 1 malam gitu ya. Gemuk, setuju. bayangin kalau misalnya dalam 1 bulan teman-teman nambah 1 kilo aja, 1 tahun udah nambah 12 kilo. Atau apalagi kalau nambahnya 2 kilo per bulan. Nah ini, kadang-kadang merasa ketika kurus itu pengennya turunnya 10 kilo sebulan. Nah gitu ya. Padahal kalau misalnya kita bisa turun 2 kilo aja dalam sebulan. Udah hebat. Itu berarti kalau 5 bulan udah turun 10 kilo, tubuhnya udah sangat berubah dalam signifikan. Yes. Sangat signifikan seperti itu. Jadi mental instannya dihapus Betul, ya. betul. Karena ngubah habit itu nggak mudah. Kita belajar jalan aja kan juga butuh proses waktu kita kecil Betul gitu. sekali gitu. Dan apapun yang dibangun dalam jangka waktu yang cukup lama, itu akan mudah buat kita untuk mempertahankan. Karena jadi kebiasaan. Kan hidup kita ini bukan cuma diet Mbak Laura. Ya kita kerja, ngurus anak segala macam. 1 bulan itu gak berasa kok kalau itu dilakukan dengan enjoy gitu ya. Jadi jangan fokus diet aja gitu ya. Iya betul. Hidup tidak hanya diet, betul. harus berwarna. Oke. Betul. Nah ada lagi orang-orang yang menjalankan diet itu karena mereka udah punya nih gambaran, pengen kayak badan waktu kuliah gitu ya. Punya pengen badan kayak misalnya Angelina Jolie atau siapalah gitu kan. Ada visualisasinya. Seberapa penting visualisasi itu untuk kita bisa enjoy diet? Oke, nah ini pertanyaan yang menarik sekali. Visualisasi atau goals yang kemudian divisualkan ya Mbak Laura. Mungkin bisa tempel gambarnya siapa gitu gitu di kamar atau di kamar mandi. Itu sangat penting karena apa? Kadang-kadang kalau kita yang menjalani ini kan perasaan kayak nggak berasa gitu loh. Jadi kayak kita turun 1-2 kilo itu nggak berasa gitu loh. Kadang-kadang malah orang lain yang melihatnya malah kok kamu kurusan ya gitu. Kadang kita sendiri itu nggak ngerasa gitu. Apalagi ketika di awal-awal misalnya 1 bulan pertama baru turun 2 kilo misalnya, 2 bulan turun 4 kilo. Nah di saat fase-fase seperti ini tuh sangat penting yang namanya visualisasi gitu. Jadi kita bisa melihat, wah ini berarti kalau sebulan bisa turun 2 kilo, kalau aku terusin 5 bulan aku bisa turun 10 kilo dan bentuk badanku bisa seperti ini gitu ya. Itu sangat-sangat penting. Sangat penting gitu ya. Jadi supaya kita selalu punya energinya untuk meneruskan habit yang baik yang kita bangun. Betul, setuju. Jadi apalagi kalau misalnya kita punya nih foto waktu masih langsing gitu ya. Biasanya kan foto nikahan gitu. Ya. Itu bisa jadi motivasi banget tuh. Atau bisa dengan simpen baju waktu nikah dulu. Nah, itu tips yang menarik sekali gitu ya. Tips sangat menarik gitu ya. Jadi kita bisa
simpen baju itu. Kalau saya dulu kebalik Mbak Laura gitu, saya itu masih simpen celana-celana saya yang celana jeans ya gitu ya, yang waktu saya itu gendut banget gitu ya. Jadi saya itu sampai kaget bahwa kok bisa dulu saya segede itu ya gitu ya. Jadi kalau sekarang saya pakai itu tangan saya siku saya 2 bisa masuk gitu ya. Reverse engineering gitu ini ya. Jadi kebalikannya gitu, iya, justru gitu. Jadi, termotivasi iya. wah sejauh mana badan saya Gitu. mengecil. Betul. Menarik gitu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah kalau orang saya pahami ya karena saya pun pernah ngalamin up and down berat badan gitu ya. Namanya manusia kan nggak bisa betul-betul konsisten gitu. Betul. Nah, buat saya punya pertemanan atau lingkungan yang mengingatkan untuk hidup sehat itu ngaruh banget. Ya, betul. Nah, kalau menurut Coach Warto, seberapa penting dan kalau misalnya kita lingkungan kita tuh semuanya suka makan gitu. Betul. Gimana caranya kita bisa punya keputusan dan komitmen untuk menjalankan sesuatu yang nggak sama nih dengan teman-teman kita. Nah, itu gimana? Nah, ini sangat-sangat menarik ya. Saya bilang lingkungan dan komunitas tuh mungkin kalau zaman sekarang ya di era community kayak gini, itu lingkungan dan komunitas tuh bisa punya peran lebih dari 50% bahkan. Gitu. Karena apa? Ya kita tahu semua orang itu punya circle ya gitu. Jadi circle 4-5 orang yang biasanya dia teman makan, teman ini gitu ya. Dan biasanya, ini biasanya ya, kalau misalnya seseorang kelebihan berat badan itu boleh jadi karena dia punya habit yang sama dari circle-nya ini gitu ya. Nah, ketika dia pengen berubah, kan jadi nggak klop gitu. Jadi, biasanya makan siang nih nggak makan siang nih gitu. Nah, itu sering sekali yang membuat berat ya seseorang itu untuk berubah. Nah, makanya bukan berarti kalau diet dia mesti menjauhi teman-temannya gitu ya, enggak gitu ya. Tapi harus bikin komunitas baru atau circle yang baru yang bisa membalance itu. Nambah gitu ya. circle. Betul sekali gitu ya. Jadi harus punya circle baru yang influence-nya juga kuat gitu ya. Di zaman sekarang kan enaknya semuanya tidak harus dilakukan secara offline ya. Jadi misalnya kita punya misalnya teman-teman yang bekerja di kantor gitu ya, circle-nya kan orang kantor. Tapi bisa ditambahkan circle baru walaupun mungkin secara online gitu ya, lewat WhatsApp atau lewat komunitas apa yang bisa mengingatkan gitu ya, mengingatkan sehingga balance gitu loh influence-nya sehingga kita bisa on track di dalam program kita. Ya, seperti yang ada di komunitas Ayo Pro ini ya, Oh, Mas betul Warto. sekali gitu ya. Boleh nggak di-sharingkan apa benefit dari komunitas ini yang Mas Warto rasakan itu bisa membantu klien-klien Mas Warto tuh berprogres lebih bagus dalam programnya. Jadi betul sekali gitu. Jadi saya bersyukur ada di bagian Ayo Pro ya gitu. Jadi ada bersama komunitas ini bahkan karena komunitas ini ibaratnya dulu gitu ya para coach itu merubah hidup saya gitu ya. Dari yang saya dulu circle-nya itu orang-orang kantor yang memang semuanya suka makan. Akhirnya saya mendapat privilege untuk di coaching dengan para tim coach, para dokter gitu ya. Dan saling berbagi dengan teman-teman saya seangkatan yang sama-sama berjuang untuk mendapatkan kesehatan dan bentuk badan yang lebih baik. Itu yang saya alami. Dan ternyata itu pun yang banyak dialami oleh klien-klien saya gitu ya. Baik mereka yang ibu rumah tangga, mereka para dokter, mereka para profesional. Nah mereka itu sangat terbantu gitu ya. Karena ketika mereka agak kok ini segini ya, ternyata ada case yang lain yang mirip dan mereka sudah berhasil melalui hambatan yang saat itu kita lalui gitu ya. Itu benar-benar kadang-kadang karena kita tidak hanya butuh ilmu tapi kita butuh real motivasi dan testimoni dari orang-orang yang hambatannya itu mirip kayak kita gitu ya. Dan ternyata ini memang prosesnya mesti begitu dan kita punya keyakinan bahwa kalau ini konsisten, next hasilnya akan seperti itu. Gitu ya. Itu benar banget. Betul. Jadi ada teman-teman sependeritaan, sepenanggungan. Tapi enggak ya, ini enggak menderita ya. Kita harus enjoy. Se-enjoy gitu dan seproses. Seperjuangan. Oke. Jadi dia enggak ngerasa sendirian gitu kan ya ketika ngilangin kebiasaan makan gorengan tuh susah. Ternyata teman-teman yang lain ada tapi bisa gitu kan. Akhirnya betul. Termotivasi apalagi kalau misalnya di dalam komunitas itu kemudian mereka sharing progress. Iya betul. Iya kan?
mulainya bareng, oh dia progresnya bagus Ya. banget. Berarti kan kalau kadang-kadang gini, coach itu bisa ngasih masukan apa yang bisa Betul, diperbaiki, apa betul. yang ini. Tapi terkadang Ya, crowd itu yang lebih betul. didengar. Ya, coach Bener bisa ya? ngasih ilmu, tapi inspirasi itu kadang-kadang datangnya dari Lingkungan. lingkungan gitu ya, dari teman-teman seperjuangan tadi. Betul, Gitu sama ya. lah kayak Betul. kita jadi orang tua, kita Betul. udah ngasih tahu anak-anak kita nasehat Betul. gitu ya, tapi mereka Betul. lebih dengerin temennya. Temennya. Begitu betul. temennya ngomong sesuatu yang orang tuanya ngomong baru percaya. Baru percaya gitu ya. Oke, itu mirip Betul. banget ya. Sebagai orang tua saya nangkep di situ. Oke, nah Mas Warto, ada nggak pengalaman dari mungkin pribadi atau klien gitu ya yang udah menjalankan program fat loss didampingi oleh Mas Warto, mereka yang tadinya nggak pernah berhasil dengan diet apapun segala cara, mau puasa, mau nggak skip makan malam, mau olahraga gimana, itu nggak turun, tapi ketika mengikuti program di komunitas kita itu berprogres. Nah kira-kira apa yang membedakan ya yang krusial menurut Mas Warto? Banyak Mbak Laura gitu ya. Jadi banyak sekali. Pertama apa sih yang sebenarnya membedakan ya gitu. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama tentunya dari ilmu dan pemahaman diet yang benar gitu ya. Karena saya tahu edukasi diet itu sudah banyak sebenarnya di luar sana, tapi tetap aja bukan berarti apa-apa ya, karena kita semua ini sibuk gitu ya. Betul Bahkan sekali. kita sibuk dengan pekerjaan kita sehingga walaupun edukasi diet itu sangat banyak gitu ya, masih banyak orang yang nggak paham diet yang benar itu seperti apa. Betul. Jadi tetap menurut saya ilmu yang benar itu menjadi satu kunci utama. Kemudian yang kedua adalah support dari komunitas gitu ya. Komunitas itu memberikan inspirasi sehingga ketika kita menghadapi tantangan, kejenuhan itu kita bisa saling memotivasi. Yang ketiga tentunya dari coachnya sendiri karena coach itu akan memberikan evaluasi yang tepat gitu ya. Karena makanya di dalam komunitas kita itu kan tetap setiap klien itu akan didampingi coaching secara personal gitu ya. Karena tiap orang punya BMR yang berbeda, usia, kebiasaan makan yang berbeda. Jadi nggak bisa satu pakem terus dipakai semua orang gitu. Betul. Tetap ada optimize-nya seperti itu gitu. Nah, selain tentunya di dalam komunitas ini, nah yang saya suka Mbak Laura gitu. Kita benar-benar mengadopsi teknologi, perkembangan teknologi gitu ya. Jadi baik di dalam teknologi nutrisi sendiri, kemudian teknologi smart device gitu yang bisa membantu gitu ya, membantu tubuh kita beradaptasi dengan nyaman. Tentunya teknologi nutrisi yang memberikan nutrisi terbaik sehingga memperbaiki sistem hormonal kita gitu ya, sistem kinerja tubuh kita sehingga dalam kita bertransformasi ini nggak kaget, nggak laparan, nggak emosian. Nah kan penyakitnya orang diet kayak gitu ya, emosian, laparan. Senggol bacok. Senggol bacok. Nah ini benar-benar nutrisi terbaik yang diberikan itu bisa memberikan bisa mengoptimize mindful kita gitu ya. Nah selain juga teknologi, kita punya teknologi Mbak Laura gitu terbaru namanya microcurrent, itu bisa melancarkan satu sistem di dalam tubuh kita yang namanya sistem limfatik yang itu ternyata ngefeknya banyak banget ya. Karena sistem limfatik itu berpengaruh pada detox di tubuh kita, kemudian sistem pembakaran lemak, sistem kekebalan tubuh dan masih banyak lagi gitu ya. Itu sangat berpengaruh di dalam proses diet kita. Boleh tanya nggak Coach, apa bedanya mereka yang hanya dengan pola makan dan olahraga dengan mereka yang mengikuti program AyoPro dengan tadi ya ada teknologi nutrisi, ada teknologi microcurrent, ada bedanya nggak dari hasil atau proses mereka menjalankannya? Tentunya berbeda gitu ya. Saya tidak gini Mbak Laura, saya tidak bilang kalau misalnya orang itu dietnya cuma dengan pola makan dan olahraga bisa kurus enggak? Bisa kok, banyak yang bisa gitu ya. Tapi tidak semua orang gitu ya, tidak semua orang. Karena gini, diet itu adalah real hasil bukan hanya teori gitu. Jadi kalau misalnya teori ya semua orang kalau mau jaga makan sehat kemudian olahraga ya kurus. Betul. Itu kan teorinya. Tapi kenyataannya banyak kita yang sibuk.
mau makan sesehat apapun juga susah gitu ya. Iya. Tetap kita cari nutrisinya itu ya nggak bisa sempurna-sempurna banget. Kita mau olahraga ya olahraganya yang nggak baik-baik banget gitu. Dan masih termasuk belum lagi stres di masa kini, penggunaan handphone, kemudian tidur yang kurang gitu loh. Masih banyak hal yang semuanya itu akan mempengaruhi sistem hormonal kita, sistem limfatik kita. Sehingga saya bilang support teknologi seperti microcurrent, support nutrisi gitu ya, itu sangat diperlukan untuk realitas masyarakat sibuk, apalagi masyarakat perkotaan seperti saat ini. Ya, Gitu betul, ya, betul. untuk benar-benar mereka bisa berhasil. Karena banyak orang yang sudah berusaha makan sehat, berusaha olahraga, tapi tetap gagal karena ya tadi istirahatnya nggak sempurna, Ya. nutrisinya makannya nggak bisa sempurna, belum lagi tingkat stres dan lain sebagainya. Tapi kalau kita Gitu. bilang orang kayak gitu nggak bakal berhasil diet, Ya. nggak adil juga kan? Iya, Mereka betul. tetap pengen dong punya badan Betul, sehat. Jadi betul, gitu. berarti program ini dengan adanya teknologi-teknologi tadi, Betul. nutrisi, microcurrent itu membantu mengoptimalkan kondisi Betul yang nggak sekali. ideal, Setuju, Ya. kondisi yang tidak ideal. tidak ideal, tapi tetap bisa mendapatkan hasil seperti mereka yang bisa Betul. menjalankan ideal. Betul, betul, Gitu. betul Nah, sekali. satu lagi kalau saya boleh tambahkan juga, Mas Warto, Coach Warto, adalah teknologi ini membantu mempercepat progres di awal. Betul. Nah, karena kan Progres di awal, ya. tadi ya yang kita bahas bahwa manusia itu kan cenderung gampang nyerah, pengen Betul. instan gitu kan. Pengen paling tidak itu 2 minggu pertama itu walaupun belum kurus tapi merasakan bedanya. Betul. Merasakan hasilnya, Betul. iya gitu ya. Nah, begitu mereka bisa ngerasain Betul. hasil, termotivasi untuk lanjutin. Setuju gitu ya. Nah. Percepatan di awal sekitar 1-2 minggu itu sangat penting sekali. Betul. Nah, progres yang dirasakan dari program ini yang terukur itu apa nih, Mas? Yang cepat dalam 1-2 minggu itu apa yang terukur? Bisa Nah, di-sharingkan nggak? Oke, ini menarik sekali. Nah, apa sih bedanya? Nah, ini berhubungan dengan tadi gitu ya, bedanya dengan diet biasa gitu ya. Kadang Mbak Laura, saya tuh sering sekali kalau orang misalnya atur pola makan atau kemudian olahraga, mereka bilang aku turun 3 kilo dalam seminggu, tapi nggak ada yang berubah dari bentuk badannya. Oke. Nah, Ya, dengan teknologi microcurrent ini ya, dalam 1 minggu aja itu banyak klien itu yang langsung merasa kok celanaku longgar ya, Oh, gitu ya. oke. Kok perutku lebih langsing ya gitu ya. Bahkan ada mereka yang dalam 5 hari mereka bisa turun 5 cm, 7 cm, bahkan bisa lebih. Nah ini karena apa? Ini loh limfatik terutama di area perut Mbak gitu ya. Area perut ini kan paling mudah untuk menyimpan lemak ya. Ya. Nah makanya banyak orang yang bahkan, saya pernah punya klien Mbak Laura, itu mereka dia sudah makan sehat, sudah olahraga gitu ya. Semuanya makin kurus kecuali perut. Oke. Gitu. Malah sama anaknya dibilang gitu, Bunda hamil lagi gitu ya. Nah ternyata memang Iya, ada iya. problem limfatik di area perut. I Nah see. begitu menggunakan support microcurrent dan dibantu dengan nutrisi yang tepat juga, itu langsung perutnya kempes. Oh, Nah hal-hal seperti itu loh Iya. yang sulit didapat dengan program yang biasa. Betul, betul. Atau hanya dari ngatur makan karena dia Betul. udah turun, udah diet Iya juga gitu. gitu ya. Dia tuh makin kurus yang lain gitu, Iya, kecuali perut. hanya perut. Wah, itu Gitu. Itu menarik PR juga. ibu-ibu banget kan ya. Mungkin kadang-kadang juga bisa dikira cacingan gitu ya. Padahal bukan. Ibu-ibu dan bapak-bapak juga Iya. gitu ya. Dan Nah, saya juga temukan coach bahwa orang-orang yang rutin nge-gym juga betul. perut terutama Iya. perempuan ya yang udah Betul. pernah melahirkan, perut bawah itu nggak mudah Setuju. kempes. Nah, pada saat mengikuti program ini tiba-tiba Iya. perutnya mengecil, Betul. kempes. Nah, itu ternyata tadi ya yang tentang Betul ya. limfatik tadi Iya, ya. tentang limfatik karena gini, teknologi yang kita pakai ini Mbak Laura, selain dia itu punya teknologi yang memang dia merangsang peredaran limfatik kita jauh lebih baik. Nah dia kan juga ada mekanik ya dari microcurrent-nya Gerakannya. itu, kemudian dipandu dengan activating gel yang saling bekerja ya gitu, saling bekerja. Nah itu membantu secara mekanik juga mengencangkan perut gitu ya. Jadi merangsang kulit perut tuh jauh lebih baik, jauh lebih kencang. Bahkan kalau misalnya mungkin ibu-ibu yang habis melahirkan biasanya punya sisa stretch mark, selulit, bahkan penampakannya itu jauh lebih baik gitu ya, seperti itu. Jadi ada bonus-bonus Oh, ada tambahan bonusnya gitu ya. selain Betul. cuma
bisa turun berat badan lebih shaping, betul. tapi ada bonus-bonus tambahan Betul, lainnya ya dari ya. program ini. Wow, menarik banget, Coach Warto. Ya. Mungkin ada nggak yang pengalaman juga ya dari Coach Warto ya, ketika punya klien yang punya masalah kondisi penyakit tertentu, hormonal, betul. atau diabetes atau apa gitu. Betul. Nah itu kan pasti ada constraint dari mungkin habit yang orang biasa bisa lakukan, dia nggak bisa. Betul. Gitu kan, asam urat, dia nggak bisa makan sayur hijau gitu, daging merah atau apa gitu kan, cangkang-cangkangan. Nah itu bagaimana cara Coach Warto bisa membantu mereka gitu ya, apakah itu dibantu juga di dalam komunitas ini untuk mereka tetap bisa kok turun berat badan, pola hidup sehat walaupun punya constraint gitu. Betul. Nah ini menarik sekali, jadi kami pun dan para coach yang lain pasti punya klien yang mereka itu punya keluhan kesehatan tertentu gitu ya. Jadi kita bukan sebuah medical advice ya Mbak gitu. Jadi kalau misalnya seseorang itu menderita penyakit tertentu atau apakah itu diabetes atau yang lain, kita bukan untuk menggantikan pengobatan dokter. Tapi yang namanya pengobatan ini kan untuk solusi darurat gitu ya. Yang namanya obat, tidak untuk dikonsumsi jangka panjang. Justru di kita dengan program ini kita memperkuat sistem tubuhnya ya, sehingga kita berikan nutrisi terbaik, kita perbaiki sistem limfatiknya, sehingga apa? Minum obatnya jangan lama-lama gitu ya. Jadi tetap pengobatan dilakukan sampai kedaruratannya hilang ya. Kemudian setelah indikatornya mulai membaik seperti, nah kita gantikan dengan nutrisi terbaik gitu ya, dari apakah itu nanti dari supplementation dan tetap terapi microcurrent-nya dilanjutkan. Itu mereka biasanya penyembuhannya atau proses untuk kembali ke kesehatannya itu jauh lebih cepat. Oke, gitu, berarti untuk mendapatkan hasil sehat tanpa bergantung kepada obat-obatan, itu yang kita cari ya. Tapi bukan berarti kemudian kita anti obat juga. Oh enggak, gitu. Karena obat kan harus darurat kan tetap kita tidak bertentangan dengan medis. Justru kita bersinergi gitu ya, bersinergi karena di dalam medis pun kan nggak mungkin misalnya orang yang nah ini menarik, saya kemarin tuh punya cerita gini. Ada seseorang yang klien saya yang mengalami obesitas gitu. Awalnya dia berpikir ya udah kalau darah tinggi tinggal minum obat darah tinggi gitu. Kalau kolesterol tinggal minum obat kolesterol, kok tinggal ke dokter doang. Dia awalnya berpikir seperti itu Mbak Laura. Sampai kemudian sampai dokternya yang bosen gitu. balik lagi. Dokternya gini, Bapak gitu. Bapak mau saya kasih obat darah tinggi atau obat kolesterol sebanyak apapun, kalau Bapak tidak menurunkan berat badannya, ya tidak memperbaiki gaya hidupnya, gak ada gunanya Pak. Akhirnya sejak itu beliau memutuskan untuk berubah. Oke, tapi ya itu betul. Jadi ibaratnya kalau saya tuh gambarkannya rumah, kalau atapnya bocor terus hari hujan, air kan netes tuh. Setuju. Obat itu kayak ibarat kita nampung pakai ember. Tapi kita harus benerin bolong atapnya kan. Kalau enggak bocornya makin gede, embernya harus makin gede. Which is kalau dalam kesehatan obatnya nambah lagi jenisnya gitu kan, karena merembet kerusakannya. Jadi yang harus dilakukan adalah sembari nampung ember, perbaiki bolongnya. Setuju sekali. Nah jadi lama-lama bolongnya ketutup, ember udah gak perlu lagi. Setuju sekali. Jadi pola hidupnya dibenerin, habitnya dibenerin, akhirnya organ-organ tubuhnya membaik. Obat udah nggak perlu lagi. Betul. Gitu jadi obatnya bisa bekerja lebih maksimal sehingga nggak lama-lama. Jadi dengan sebentar udah kedaruratannya hilang, udah sehat ya udah. Gitu ya. Wow, ini yang saya syukuri banget ada di komunitas Ayo Pro ini ya, Coach Warto tadi kan cerita ya tentang edukasi, diet itu butuh ilmu. Betul. Karena memang yang saya temukan ketika saya bertemu dengan banyak orang, banyak orang tuh diet itu ngasal. Betul sekali. Ikut-ikutan gitu ya. Latahan tapi tanpa ilmu dan mungkin cuma ngulik-ngulik dari konten creator ini, influencer ini cerita dia dietnya americano doang, padahal dia nggak cuma minum kopi americano, dia juga ada makanan lain gitu kan. Tapi yang diminum cuma americano aja, akhirnya asam lambung naik.
Betul, setuju sekali. Itu lucu-lucu. Jadi pengalaman-pengalaman case-case lucu betul, gitu ya. betul. Jadi diet itu butuh ilmu, Betul. kemudian kita butuh komunitas Betul. yang mendukung, Ya, menginspirasi. kemudian kita butuh juga butuh coach ya yang kan, bisa mengoptimize gitu ya. Dan ada teknologi yang bisa Betul. mengefektifkan lagi, mempercepat di awal, mengefektifkan. Betul. Nah itu yang terpenuhi dari komunitas ini, yang saya betul-betul value more tentang itu ya. Nah kalau kita udah bahas tentang hacks tadi ya, kalau saya boleh simpulkan lagi teman-teman, kayaknya tadi banyak banget yang dibahas, tapi highlightnya adalah yang pertama, hacks untuk menjaga supaya pola diet kita itu enjoy, bisa turun berat badan dan jangka panjang. Yang pertama adalah fokus pada progres bukan kesempurnaan. Betul ya? Setuju. Kemudian jadi berat badan itu hanya bonus. Nah, yang kedua adalah makan itu bukan untuk mencari kesenangan. Betul. Tapi memang kebutuhan untuk dapat energi. Setuju. Tapi juga tetap makannya harus enjoy, jangan cuma untuk hidup. Jadi tetap harus cari yang enak, komposisinya benar. Makan sehat bisa enak. Makan sehat bisa enak. Nah, itu mindsetnya ya. Sekarang banyak loh coach YouTuber-YouTuber yang bikin resep-resep makan enak tapi sehat. Betul. Gitu. Jadi teman-teman gunakan semua sumber daya yang ada sekarang, dunia teknologi kita bisa jangkau. Lalu jangan terlalu banyak larang-larang ini, larang itu, terus jadi takut ini, takut itu, tapi mindfulnya penting. Ya. Komposisi makanannya. Boleh makan kayak yang tadi, donat atau apa, tapi artinya pada saat makan donat jangan tambah lagi double karbo gitu ya. Kemudian berikutnya adalah lebih penting habit yang berprogres. Betul. Kemudian mendapatkan motivasi dari keberhasilan kecil-kecil. Daripada motivasinya gede tapi habitnya nggak dilakukan. Betul, akhirnya seminggu quit. Seminggu quit, gagal. Yang berikutnya adalah visualisasikan versi terbaik kita sebagai goals-nya. Betul. Nah itu juga kan udah punya visualisasinya, oke saya mau punya badan kayak begini, bajunya mau muat lagi atau kayak gimana, atau kayak tadi Coach Warto adalah baju lama yang gemuk itu menjadi motivasi seberapa jauh mengecil badannya. Nah itu juga menurut saya juga tambahkan lagi bikin tercapainya itu kapan itu harus realistis. Betul gitu ya, betul. Jangan tiba-tiba pengen seminggu lagi baju lama muat, nah itu kan gak realistis ya. Betul. Nah kemudian cari coach dan komunitas yang punya value yang tepat. Oke, ada yang mau disampaikan, ditambahkan lagi mungkin dari Coach Warto kepada teman-teman di komunitas dan yang nonton mungkin podcast. ini terakhir dari saya ya. Jadi yang namanya saya selalu berpesan ke baik mungkin di sosial media saya atau di ke para klien gitu ya. Jadi yang namanya sehat itu gini. Sehat itu tidak ada hubungannya dengan umur kita, Mbak Laura. Gitu loh. Maksudnya gimana gitu. Nah, jadi gini. Kalau misalnya kita itu hidupnya aur-auran gitu ya. Aur-auran terus tiba-tiba aur-auran sehingga kan otomatis organ-organ kita cepat menua, cepat rusak gitu ya. Betul. Nah, misalnya usia mungkin 60 tahun atau berapa organ kita rusak. Iya kalau takdir usia kita segitu gitu ya. Kalau misalnya organ kita rusak terus kita meninggal kan selesai gitu ya. Tapi what if kalau misalnya kita hidupnya ngawur, organ kita rusak, ya rusak mungkin di usia 50 atau 60, ternyata takdir usia kita itu 80 tahun. Bayangin ya, mungkin selama 20 tahun kita harus hidup di, mohon maaf mungkin di kursi roda atau harus berbaring. Dan itu kita tidak bisa menikmati hidup dan otomatis akan menjadi beban juga kan buat ini. Jadi artinya apa? Itu yang menjadi semangat saya dan teman-teman semua pasti gitu ya. Supaya apa? Kita sehat sampai kapanpun Tuhan memanggil kita ya kita tetap dalam keadaan sehat. Bahkan kemarin itu ada seorang yang berpesan, kita itu dulu lahir diberikan fisik yang sehat, saatnya nanti kita kembalikan kepada Tuhan, ya tetap sehat. Dengan sehat, gitu, bahkan lebih baik lagi dengan kondisi yang lebih terawat ya. Oh wow, keren banget. Terima kasih Coach Warto untuk ilmunya, hacksnya, kemudian juga value yang diberikan.
Gak heran bagaimana banyak banget klien-klien Coach Warto yang sudah terbantu ya. Karena coachnya seperti ini teman-teman, punya ilmu ya dan punya pengalamannya. Oke, terima kasih untuk Coach Warto waktunya. Sama-sama. Nanti sampai jumpa lagi teman-teman di podcast berikutnya dengan narasumber dan ilmu yang juga lebih keren lagi. Sampai jumpa.